pembelajaran. Nah, ada ya. Jadi di kurikulum 2024 di pedoman 2024 ini dia banyak membahas juga tentang diferensiasi pembelajaran. Sepertinya meluruskan miskonsepsi tentang pembelajaran diferensiasi yang selama ini beredar. Kalau boleh tahu Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu sini boleh kasih informasi kepada kita, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Mungkin ada yang mau silahkan angkat raise hand, silahkan, kemudian nanti boleh diaktifkan speakernya. Bantu saya, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran diferensiasi selama ini yang Bapak Ibu ketahui. Ada yang mau bantu kita? Nah, Pak, pun ada yang ngerasain, Pak. Kalau Bu Pila gimana Bu Pila? Kalau menurut saya sih, Bu, pokoknya di dalam pembelajaran itu peserta didik kan banyak ragam, banyak bakat dan yang berbeda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan dengan bakat dan eh, intelijen atau kemampuan siswa. Saya sih maunya berbagi ya lah sama kawan-kawan. Mungkin ada yang mau memberi pendapat yang lain. Silakan ya Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu, apa yang selama ini Bapak dengar dari YouTube, dari internet yang dipelajari tentang pembelajaran Ada Bapak. berdiferensiasi ini? Bantu kita, yo Bapak Ibu. Saya gantian Bapak Ibu lagi yang ngomong. Bisa kali buka speakernya ya? Oh, ini ada pakai ketiknya. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Kebutuhan belajar. Oke, lanjut. Ada lagi yang tulis? Silakan ditulis saja kalau enggak mau disampaikan. Ya, makasih Ibu apa tadi itu ya? Ibu Kristina Novitasari. Ini udah ngasih pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Bu Cut Roslali ya. Makasih. Ini dua ini sudah bisa mewakili ya. Jadi awal-awal ya Bu Pila ya, awal-awal pembelajaran itu memang pembelajaran diferensiasi ini eh, berdasarkan gaya belajar katanya, gaya belajar, memetakan kemampuan siswa ya siap ya. Jadi alhamdulillah ini udah ada kawan kita membantu Ibu Febriani Sundari, makasih. Nah, jadi kalau kemarin itu pembelajaran diferensiasi itu lebih menekankan bahwa siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Gaya belajarnya ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik, sehingga siswa dikelompokkanlah berdasarkan gaya belajar itu. Kemudian eh, prosesnya beda, prosesnya atau kadang produknya dikasih beda, beda, beda sesuai gaya belajar itu ya. Nah, jadi setelah saya baca, oh di sini dia menjelaskan bahwa gaya belajar adalah presentasi cara belajar sebagaimana minat dan hobi. Gaya belajar bisa berubah dan berkembang. Seseorang bisa memiliki lebih dari satu presensi atau cara belajar yang bisa diterapkan pada situasi yang berbeda-beda. Dan justru lebih baik jika kita memperkaya dan mengembangkan gaya belajarnya sehingga tidak terkukung pada cara belajar itu saja. Lanjut, saya bacakan saja ini supaya kita lebih memahami apa itu diferensiasi karena inilah yang dulu-dulu tuh saya tuh susah apa belajar diferensiasi ini pusing saya mikirkannya karena kalau menurut kayak gaya belajar nih bisa-bisa guru ngajar seminggu sebelum ngajar guru udah pening lah menyiapkan perangkat pembelajar cara pembelajarannya RPP-nya karena harus ngaumi tiga gaya belajar siswa itu ya. Nah, jadi saya bacakan lagi sini. Lanjut di atas dulu Bu Pilah masih yang biru aja dulu kita bahas tentang gaya belajar ya. Di atas lagi ya. Oh bawah, oh ya, oke bawah. Yang kedua, yang bawah Bu. Ah, ya itu.
Mengapa seseorang perlu mengembangkan dan memperkaya gaya belajarnya? Karena kebanyakan tujuan belajar hanya bisa dicapai menggunakan kombinasi berbagai pendekatan dengan membaca deskripsi, melihat contoh, kemudian dengan menirukan atau menerapkannya sendiri. Karena itu, peserta didik perlu bisa menggunakan beragam gaya atau cara belajar. Nah, jadi dia jangan dikelompokkan tapi dikombinasikan gitu kan. Dengan demikian, pendidik sebaiknya tidak mengkategorikan peserta ke dalam kategori gaya belajar tertentu. Nah, jadi kita tuh sudah tidak dianjurkan untuk mengkategorikan siswa, ya, gaya belajar ini, gaya belajar itu. Peserta didik tidak perlu dikategorikan atau dilabel sebagai pelajar auditori atau pelajar visual dan lain-lain. Jangan sampai peserta didik menjadi merasa percaya bahwa gaya belajar tersebut adalah bagian dari kepribadiannya atau sesuatu dari dirinya yang tidak bisa diubah. Ini merugikan peserta didik karena mereka perlu bisa menggunakan berbagai cara belajar. Lanjut, Bu Pilar. Pendidik Sekedar juga. mengingatkan ya, Bapak Ibu sebentar. Hmm? Eh, itu link absennya sudah dikirim dari tadi ya, tolong diisi karena waktu kita nih sedang terus berjalan ya, Bapak Ibu. Waktunya setengah jam lagi Ya, selesai. saya Baik, pun lanjut sebentar Ibu. lagi. Ya, saya selesaikan ini aja sebentar ya. Kayak Ya. karena diferensiasi ini kemarin itu ribet gitu kan. Sekarang itu agak lebih gampang. Pendidik juga tidak perlu membagi kelas menjadi kelompok gaya belajar, apalagi membatasi tiap kelompok pada materi yang dianggap cocok dengan gaya belajar mereka. Pencocokan gaya belajar dengan materi belajar itu terbukti sebagai praktik yang tidak efektif dan justru merepotkan pendidik serta bisa merugikan peserta didik. Nah, jadi, Bapak Ibu, sekarang itu kita itu tidak lagi berdasarkan gaya belajar, tetapi berdasarkan tadi ada jawaban kemampuan siswa, berdasarkan kesiapan siswa. Makanya perlulah kita tuh melakukan asesmen formatif awal setiap mulai melaksanakan tujuan pembelajaran. Itu Bapak Ibu ya. Jadi yang kemarin kita bingung dengan gaya belajar, nah, kita bisa mulai dengan kesiapan siswa. Sebenarnya ini sudah dari awal saya pahami seperti itu. Kalau saya tidak setuju, saya bilang dengan gaya belajar. Tapi saya lebih setuju kalau guru itu ngajar, kalau mengajar itu selain berceramah, bercerita, ada auditori kan, menceritakan, menjelaskan, ada gambarnya. Lebih bagus lagi, ada videonya kan. Lebih bagus lagi dipraktekkan kalau memang itu harus dipraktekkan, dilakukan. Jadi kan dikombinasi. Karena kita dulu, apalagi saya pernah melihat guru-guru SPG praktek, zaman dulu saya ya, kalau zaman ini tidak tahu guru-guru muda ini guru-guru SPG itu praktek, setiap dia masuk kelas, dia pasti bawa kertas manila yang sudah mereka gambar. Ya Bu Pila ya, Bu coba Bu Pina. Iya, betul betul Bu. Nah, jadi saya bayangkan di situ pasti ada ceramah, ada auditori, ada visualnya dilihatkan. Ya, Kalau kita zaman, sebentar hmm? Ibu, ini ada Cikgu Peri dari Skadau nih. Apa kabar Bapak, Pak Cikgu? Pak Peri Oh Bu, iya, silakan beliau. ada raise hand. Oh ya silakan Bu, Pak Peri, Pak silakan. Peri, silakan Pak Peri, hidupkan audionya. Sekalian kameranya Pak. Lanjut Bu Pila, sambil Peri, Pak Peri ya, sambil nunggu Pak Peri masuk. ya, Lanjut. silakan. Minum dulu Biasanya lah Bu. itu cara adminnya itu harus aktifkan dulu, terkunci biasanya mereka. Oh iya ke Bu. Lanjut ya, Oh lanjut, lanjut. bawah Pak Peri lagi, masih ditunggu ya. Komennya di grup, di itu kolom chat. bawah lagi. Tidak diizinkan kan? Nggak bisa Oh gitu. biasanya admin dari awal itu. Lanjut. Ya lanjut. Nah, ini yang perlu ya. Jadi konten itu jika ada peserta didik memahami teks tersebut lebih cepat, maka pendidik dapat memberi tantangan membaca teks yang lain. Kalau yang tidak berarti dibimbing ya. Materinya proses sama juga sih masih diferensiasi Assalamualaikum. proses. Oh ya silakan Kak Peri. Assalamualaikum. Yang Silakan Pak Peri. kameranya belum. Yang apa? Yang audionya udah diizinkan, yang kameranya belum. Oh kameranya di on lah Pak. Enggak diizinkan. Mana nengok muka Pak Peri, Mbak ya?
Udah lama nih sekali. Nggak Kenal lah diizinkan Pak, kameranya. Pak Peri. Belum diizinkan Jangan kameranya. cuma di grup ya Pak. Belum Ya, diizinkan sambil kameranya. lah, sambil. Ngomong aja dulu Pak Peri. Silakan Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini belum diizinkan tuh video saya ibu load. Iya, biasa Pak orang Ketua ganteng saat. memang gitu. Memang ganteng enggak gitu, emang enggak diizinkan. Takut kami tersaingi. Lanjut Pak Per. Oke lah. Gini, Oke saya lah nih sebentar Pak. tertarik masalah apa diferensiasi itu. Waktu awal pertama kali diluncurkan, yang kemudian hebohlah se Nusantara menerapkan itu, sehingga kawan-kawan JKP Angkatan Tahun Lalu itu menerapkannya, bahkan untuk aspirasi apa aspirasi GTK Kalbar itu menjadikan itu sebagai juara pertama, itu saya udah dengar saya. Kok seperti ini dikelompokkan, yang ini gaya kinestetik dengan peragaan, yang gaya visual nonton video, yang gaya audio tuh nonton apa mendengarkan audio gitu kan. Akhirnya ya udah ada tidak karena udah biasa kan akhirnya kan kawan-kawan seperti itu kan, dan ternyata alhamdulillah sekarang kan sudah direvisi kan, memang sepertinya memang nggak masuk akal gitu, karena kita dalam satu pembelajaran kok kita membuat tiga tema sebagaimana yang dijadikan juara satu BKP kemarin itu dia silat. Jadi anak-anak silat itu dikelompokkannya yang kinestik, yang peraga nonton dia langsung peraga di depan kelas apa di muridnya. Yang audio disuruh anaknya nonton HP. Nggak, aku bilang apa nonton HP, aku bilang kalau ada di situ langsung aku depan dengan apa guna kecuali di rumah boleh aku gunakan HP ini untuk anak murid kau. Betul, Kalau ada betul. di sekolah tuh ngapain sih nyuruh anak nonton HP, aku bilang, Oh, apalagi HP itu kecil kan, nggak masuk akal, saya bilang. Nah itu akhirnya saya bilang, dan itu dijadikan juara satu karena keputusan juri tidak bisa buat, biasalah, biasa. nggak boleh buat kan. Cuman kita hanya uh, decision istilahnya decision opinion lah, apa pendapat yang berbeda gitu. Walaupun kita tidak menghormati keputusan juri, desa sebagai juara satu, cuman kita memberikan decision opinion kita kok begini gitu. Tapi alhamdulillah mengenai dispensasi saya kira ya yang penting dalam hal ini kita ini pandai-pandailah kita memvariasikan dalam pembelajaran kita ini. Mudah-mudahan video ini tidak bisa di ini ya, belum diizinkan ya video ini. Belum Oke Pak Peri diizinkan ya, video saya. sambil nunggu ya Pak Peri ya. Terima Sudah. kasih Pak. Kalau Terima dari kasih kita Pak sih Peri. sudah di on kan kameranya, enggak tahulah dari sananya kali. Nah, karena saya bisa mencontohkan gitu, bisa mencontohkan dari kamera ini saya bisa mencontohkan beberapa kegiatan diverifikasi pembelajaran yang pernah saya lakukan. Jadi pembelajaran saya Baik lakukan Pak. itu enggak mesti Terima saya kasih. bisa pakai digital, saya bisa pakai non digital, dan saya bisa menggunakan alam. Jika kalau karena kebetulan alhamdulillah saya punya kemampuan IT yang lumayan lah, alhamdulillah saya bisa misalnya saya bikin pakai kuis, pakai Canva, pakai apa, udah biasa lah saya itu kan. Cuman saya Mohon maaf Pak. terkadang saya tidak tidak melupakan cara-cara non digital. Misalnya kalau bermain peran, anak-anak tuh pakai dodaun kecil, jadikan uang, jadikan apa, disuruh dia itu sebagai penjual, sebagai bapak, sebagai anak, sebagai apa, kita buat dia bikin peran gitu sandiwara gitu. Dari peran sandiwara itu Baik bisa tuh Bapak. masuk dia tuh Pak Peri. masih masuk Pak gitu. Peri. Nah. Ya, baik Lanjut Bapak, dulu kami ya. sudah mengerti Bapak. Terima kasih Ya, masih Bu ya, masukannya ya, yang ya, sudah mau Mohon dulu maaf ya berbagi. kalau Bu, agak lama ya ya. Bu Lucy, Silakan Bu, silakan lanjut Bu. langsung dijawab. Singkat ya Bu Lucy, waktu berjalan terus. Enggak perlu dijawab, udah jelas apa yang Oh disampaikan Pak iya, Peri itu ya. Saya lanjut baik aja, baik. lanjut. Lanjut. Lanjut ya, Bapak Peri berbagi Makasih Pak Peri praktik ya baik. atas Ya, informasi yang makasih Pak Peri, dibagikan. semangat Lanjut terus, aja, sukses untuk lanjut Pak sebentar Peri. lagi Semangat sekitar ya, 2 menit makasih ya. Bu. Saya 2 menit lagi, Ya, setelah itu nanti Assalamualaikum. kita kasih kawan untuk bertanya. Salam. Lanjut lagi. Lanjut Bu Pila bawahnya. Ini. Ya, Jadi Bapak bawah lagi. Atas, atas, atas. Atas, atas. Atas ya.
Jadi Bapak Ibu, yang ada kotak bawah itu, wah, itu. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita kita ini sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kita sering mengelompokkan siswa jadi yang kelompok yang capaian pembelajarannya yang tinggi dengan yang tinggi, yang sedang dengan yang sedang, yang rendah dengan yang rendah. Bukan berarti kita mengelompokkan untuk mengintai ini pintar ini bodoh, bukan. Supaya kita mudah mendampinginya, kan? Yang tulisannya agak yang belum baca-baca sebelah ini dulu. Jadi nanti kelompok A jadi ibu bisa nggak duduk di situ, ibu nyaman mengamati kalian baca, kan? Yang udah pandai baca, kasihkan buku bacaan, baca sendiri sama-sama dengan kawannya, kasih pertanyaan, udah bisa. Nah, itu udah enak. Lalu pendidik mendampingi sesuai pelajaran kebutuhan siswa. Biasa kan anak kelas 1, kelas 3 tidak tahu baca, kan? Ada kan anak kelas 3 tidak tahu baca tuh. Akhirnya bu guru Ada. dampingi, cara-caranya didampingi. Itu udah diferensiasi sebenarnya karena kesiapan siswanya. Ada lagi di sini, pendidik memberikan pendampingan setelah jam pelajaran berakhir. Nah, kan kita lakukan kan Bapak Ibu kan. Jadi bukan hal-hal yang aneh gitu sebenarnya diferensiasi. Yang penting itu seperti kata Pak Peri itu, kita tuh punya kepedulian. Kita tuh punya peduli dengan anak kita. Kita peduli apalagi yang memang kesiapannya tuh di bawah rata-rata kan. Kalau yang di atas sih enak, tinggal ditambah tambahan pengayaan. Kalau yang di bawah rata-rata berarti harus ada remedial, harus ada perhatian. Bagaimana cara perhatiannya ya kita dulu lah. Kalau biar pelajaran berakhir, biar tuh dipanggil loh, diberi tambahan, dibimbingi lagi. Kalau soal diferensiasi produk, bisa aja buat puisi. Anak tuh yang udah pandai baca, yang bisa buat puisi bisa nuliskan saja. Kalian malu. Yang pandai, yang berani membaca kan disuruh sambil dah buat puisi dibacakan sama dia. Yang lebih lihai lagi, yang pandai IT, dah pandai ngedit-ngedit di video, mereka bisa buat di video kan. Seperti itu udah diferensiasi produk namanya ya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan kesiapan siswa. Bukan hanya guru pun berdasarkan kesiapannya waktu nulis RPP, siswa pun begitu juga. Belajar itu berdasarkan kesiapannya. Jadi agak lebih ringan maksud saya memahami pembelajaran diferensiasi setelah saya membaca pedoman ini. Jadi lanjut Bu Pila, ini diferensiasi nanti dikembangkan saja lagi. Langsung ke bawah, pengelolaan asesmen.